Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kembali berjumpa lagi bersama saya Umar Mukhtar ya. Dalam kesempatan ini kita akan pelajari tentang Morse. Nah, jadi Morse ini merupakan di antara media yang biasa digunakan untuk bertukar pesan atau untuk menyampaikan pesan ya. Pada awalnya dahulu kala Morse ini merupakan kode-kode tertentu yang disampaikan dari satu media, bukan satu media, satu pesawat ini ya, pesawat telegraf ya, pesawat telegraf, kemudian disampaikan kepada telegraf yang lain itu melalui sambungan eh, listrik pada waktu itu. Nah, sebagaimana namanya Morse, nah ini ditemukan pertama kali oleh seseorang bernama Samuel Finley Breese Morse atau lebih dikenal Samuel F.B. Morse ya. Ya, ini penemunya Samuel oh, Finley Breese Morse ya. Beliau ini sebetulnya seorang seniman tetapi memiliki passion yang luar biasa juga di dalam hal penemuan-penemuan ya, termasuk penemuannya ini adalah telegraf ini ya. Melalui telegraf inilah kemudian muncul huruf-huruf Morse. Nah, Morse ini diperkenalkan oleh Samuel ya, Samuel F.B. Morse pada tahun 1837 ya. Ini jadi sudah sangat lama. Tetapi di dalam penggunaannya, telegraf di zaman sekarang itu tidak sama seperti telegraf pada masa awal penemuannya. Ya, kalau sekarang kan sudah menggunakan sinyal-sinyal radio, sudah menggunakan faksimil ya, atau yang lebih canggih lagi bahkan sudah menggunakan suara, pesan suara. Nah, tetapi dulu pada awal penemuannya telegraf itu menggunakan kode-kode Morse. Seperti apa sih kode-kode Morse? Nah, yaitu huruf-huruf yang digunakan di dalam telegraf. Nah, ini huruf Morse-nya. Huruf Morse ini menggunakan tanda titik dan strip ya. Jadi hanya ada dua kode saja, bukan dua kode, dua karakter ya. Ada titik, ada strip, itu saja. Tetapi setiap huruf dari A, B, C sampai dengan Z itu memiliki titik dan strip yang tidak sama. Maksudnya jumlah dan peletakan titik maupun stripnya yang berbeda-beda. Di sini contohnya huruf A itu terdiri dari titik dan strip ya. Titik satu, kemudian berikutnya strip. B menggunakan strip, titik, 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 3 kali titik. Dan C juga berbeda, strip, titik, strip, titik. Nah, seperti itu selanjutnya. Berbeda-beda ya. Nah, ini kode-kode atau huruf-huruf Morse ini yang kemudian disampaikan melalui telegraf tadi. Kalau kita tahu mesin telegraf itu kan seperti dia mencetak huruf-huruf yang terdiri dari titik dan strip melalui ketukan-ketukan yang dikirim dari pesawat pengirimnya begitu. Nah, untuk dapat membaca tulisan Morse tentu saja kita harus hafal huruf-huruf dari A sampai Z gitu ya. A titik strip, B strip titik titik titik, C strip titik dan seterusnya. Tetapi ini agak rumit ya kalau kita menghafal dengan cara seperti itu. Maka untuk mempermudah cara menghafal huruf-huruf Morse itu ada triknya. Bagaimana triknya? Nah, kita akan pelajari. Nah, trik menghafal Morse ini ya. Jadi ada rumusnya ya. Rumusnya itu ini, setiap strip itu diganti dengan menggunakan huruf vokal O ya. Ingat, strip sama dengan O. Kemudian titik itu digantikan dengan huruf vokal selain O, yaitu A, I, U, dan E. Ya, jadi kalau titik itu bisa A atau I atau U atau E. Pokoknya selain O gitu ya.
Nah, kemudian dirangkai sesuai kode huruf Morse per suku kata. Nah, contohnya ini huruf P. Huruf P itu kan terdiri dari, tadi kita lihat P itu titik, strip, strip, titik. Nah, di sini titik, strip, strip, titik. Berarti rumusnya adalah, ingat kalau titik itu bisa huruf vokal apapun selain O ya, A, I, U, E. Tetapi dalam hal ini kita gunakan huruf E. Kemudian stripnya kita menggunakan O ya. Kemudian strip lagi, O lagi berarti. Dan titik itu kita ganti dengan A. Nah, kemudian karena huruf P ya, huruf P ini berarti kita gunakan huruf konsonan di depannya ya sesuai dengan hurufnya, berarti huruf P. Nah, kemudian kita rangkai di sini ada tanda catatan penting di sini, huruf konsonan hanya sebagai pelengkap untuk memudahkan menghafal. Jadi kita masukkan bagaimana huruf-huruf konsonan ini supaya menjadi satu kata yang mudah dihafal dan merepresentasikan dari huruf P, yaitu titik, strip, strip, titik. Kita gunakan huruf di sini per ya, to, lo, ngan. Ingat ya, dirangkai per suku kata ini, per suku kata. Artinya per suku kata itu kan penggalan-penggalan kata ya. Kalau pertolongan berarti per, to, lo, ngan. Seperti itu kan suku kata ya. E adalah titik, kemudian ini O adalah strip, kemudian O lagi strip, A di sini titik. Ingat yang dilihat adalah huruf vokalnya. Kalau huruf vokalnya O berarti strip, selain O berarti titik. Nah, tinggal huruf konsonannya ini disesuaikan dengan huruf ya, dengan huruf yang ada di dalam huruf Morsenya. Jadi huruf P ini adalah pertolongan. Seperti itu. Nah, kemudian huruf A. Huruf A ini adalah titik dan juga strip. Berarti titiknya kita gunakan huruf vokal selain O. Nah, dalam hal ini karena dia adalah huruf A, berarti ya sudah kita gunakan saja A. Ya. Kemudian penggal per suku kata. Di sini ada huruf ada tanda strip ya, berarti kita menggunakan huruf O sebagai pengganti strip. Kemudian untuk memudahkan kita gunakan atau sisipkan huruf konsonan di sini. Ano ya. Atau bisa saja sebetulnya bisa ajo misalkan, bisa ajo, bisa apo misal gitu ya. Apapun lah ya. Tetapi yang lazim adalah ano ya. Ya sebetulnya sudah ada ininya, sudah ada sebutan-sebutan yang umum ya digunakan di dalam Morse, yang kita tidak perlu merangkai lagi seperti tadi menyisipkan huruf-huruf konsonan per suku katanya ya. Nah, jadi begitupun huruf-huruf yang lain. Nah, jadi huruf-huruf yang titik, strip, titik, strip, titik, strip ini kita bisa gantikan dengan menggunakan kata-kata yang itu merepresentasikan dari huruf Morse. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. A itu ano. Ingat ya, A no. Titik, A itu berarti titik, kemudian O itu adalah strip. Kemudian B ya, Bonaparte. Kita lihat per suku katanya. Bo, na, parte. Bo berarti O itu adalah huruf bukan huruf ya, tanda strip. Kemudian A itu adalah titik, par adalah titik, T adalah titik juga selain huruf O. Berarti B itu adalah strip, titik, titik, titik. Kita lihat buktinya ya. Nah, B adalah strip, titik, 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 sama ya. Nah, jadi seperti itu, strip, titik, titik, titik. Coba-coba berarti strip O ya, kemudian A itu titik, co berarti strip lagi karena huruf O, kemudian ba huruf vokalnya adalah A menjadi titik.
Sehingga C adalah coba-coba strip titik atau bisa juga diganti dengan Coca-Cola ya, Coca-Cola, itu sama saja. Yang penting huruf vokalnya O A. Kemudian huruf D ya, dominan strip titik. Sini huruf E adalah egg. Berarti E ini titik. Kemudian F veterzona titik strip titik. G golongan strip titik. Himalaya titik. Karena di sini menggunakan huruf vokal selain O semua. Islam berarti titik. Jagoloro titik strip ya. Komando strip titik. Limonade titik strip titik. Motor strip. Notes strip titik. Omono strip. Pertolongan titik strip titik. Komokaro strip titik. Rasohe titik strip titik. Sakura titik. Tol strip. UNESCO titik strip. Versikaro titik strip. Widodo titik strip. Atau bisa juga ada yang menggunakan kata Winoto juga boleh. Sosendaro strip titik strip. Yoshimono strip titik strip. Zoroaster strip titik. Oh maaf, salah ya. Nah, ini seharusnya titik. Yang terakhir ini strip titik. Nah, jadi ini huruf-huruf dari Morse yang kemudian dikonversi dari titik strip dengan menggunakan kata-kata ya berdasarkan huruf vokal ya. Ingat kalau huruf O itu adalah strip, huruf vokal selain O itu titik ya. Tergantung kita mau menggunakan huruf vokal yang apa gitu. Dan huruf konsonan di sini hanya sebagai pelengkap saja. Kecuali kalau huruf konsonannya itu menjadi huruf awal ya, seperti ini deh, dominan. Dominan itu kan huruf konsonannya berarti harus D mau tidak mau di depannya karena dia sebagai huruf yang menggambarkan huruf D atau merepresentasikan huruf D. Berarti huruf vokalnya harus D yang di depan. Sementara yang di belakangnya ini tidak harus M, tidak harus N ya, bisa saja yang lain. Contohnya ini tadi Widodo, kita bisa ganti dengan Winoto ya. D-nya digantikan dengan N, kemudian D yang kedua digantikan dengan T, Winoto. Huruf yang awal ini harus W karena dia hurufnya adalah huruf W. Seperti itu. Nah, kemudian akan lebih mudah apabila dinyanyikan ya. Untuk mempermudah atau mempercepat menghafalnya, kita menggunakan lagu. Nah, lagu ini menggunakan nada dari lagu Ampar-ampar pisang ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, seperti itu. Tapi kita ganti liriknya dengan menggunakan ini ya, ungkapan-ungkapan ini, Anno Bonaparte, coba-coba dominan dan seterusnya ya. Ini sudah dibuatkan sesuai dengan per baris ya. Kita dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, ke bawah lagi. Kita coba ya dengan menggunakan nada ampar-ampar pisang. Anno Bonaparte, coba-coba dominan, Egveterzona, golongan Himalaya, Islam Jagoloro, komando limonade, motor notes omono, pertolongan komokaro, rasohe sakuratol, UNESCO versikaro, Widodo sosendaro, Yoshimono Zoroaster. Nah, seperti itu. Ini kalau pakai musik sebetulnya lebih menarik, cuman ya karena dibuatnya dengan sederhana jadi tanpa musik gitu ya kira-kira, tapi liriknya seperti itu, diganti dengan kata-kata yang menggantikan huruf-huruf Morse ini ya, seperti itu kira-kira.
Nah, sekarang kita akan coba menulis huruf Morse atau menulis sebuah kata ataupun kalimat dengan menggunakan huruf-huruf Morse. Kita akan menulis kata apa ya? Contohnya pramuka. Pramuka itu terdiri dari dari huruf P, R, A, M, U, K, dan A. Nah, huruf P, ingat, P adalah pertolongan, berarti titik, strip, strip, titik. Nah, untuk memisahkan satu huruf dengan huruf yang lain, kita menggunakan garis miring. Nah, seperti ini. Pertolongan. Kemudian R, rasohe, titik, strip, titik. Garis miring lagi per huruf. A, ano, titik, strip. Garis miring. M, motor, strip, strip. Garis miring. U, UNESCO, titik, titik, strip, garis miring. K, komando, strip, titik, strip, garis miring. Kemudian A, ano. Nah, kalau di akhir kata itu garis miringnya 2 ya. Jadi ada pemisah per huruf, ada pemisah per kata gitu ya. Setiap selesai satu kata garis miringnya 2, tetapi kalau per huruf garis miringnya 1. Seperti itu. Sekarang dilanjutkan setelah pramuka, misalnya kita akan menulis kata pandu. Pandu. Nah, berarti huruf P itu adalah pertolongan. Titik, strip, strip, titik, pertolongan. Garis miring, ano. A, strip, garis miring, N, notes. Strip, titik, garis miring. D, dominan, strip, titik, titik, garis miring. U, UNESCO, titik, titik, strip, garis miring 2. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali asalkan kita tahu huruf-huruf dari Morse-nya tadi ya. Oke. Ini adalah kuncinya ya. Kunci bagaimana kita menyusun huruf per huruf menjadi kata. Kita harus hafal bagaimana huruf-huruf Morse ini disusun berdasarkan titik dan stripnya. Nah, jadi ini harus hafal. Nah, ini ya. Titik, strip, dan seterusnya. Nah, kemudian Morse ini dapat diaplikasikan ke dalam beberapa cara penggunaan. Seperti yang pertama adalah suara. Suara ini biasanya bisa menggunakan peluit ya atau trompet. Kalau bunyinya panjang berarti titik, kalau bunyinya pendek berarti titik. Ya. Contohnya kalau kita menyampaikan huruf A dengan menggunakan peluit atau suara, itu kalau huruf A berarti titik, strip ya. Berarti kalau titik itu suaranya pendek, kalau strip suaranya panjang. Prit, prit, begitu berarti titik, strip. Nah, kemudian bisa juga dengan apa disebutnya itu? Bunyi dari kereta uap ya. Kereta uap juga kan pong pong, itu kan seperti itu. Bahkan di zaman dahulu pernah suatu ketika digunakan di dalam situasi peperangan gitu ya. Ada yang namanya Kapten Clowry, itu menyampaikan pesan kepada prajuritnya yang ada di seberang sungai, itu menggunakan mesin kereta uap yang pada waktu itu terbengkalai kereta uapnya. Kemudian karena keadaan darurat harus menyampaikan pesan kepada prajuritnya, sehingga menggunakan itulah beliau itu menggunakan kereta uap yang menghasilkan bunyi dan bisa disampaikan menggunakan bunyi yang pendek dan bunyi yang panjang. Akhirnya dia gunakanlah itu mesin uap itu kereta uap ya, mesin kereta uap. Kemudian bisa juga dengan sinar. Nah, sinar ini bisa menggunakan lampu, bisa menggunakan senter ya. Kalau titik berarti lampunya hanya sekejap. Kalau strip berarti senternya atau lampunya ini agak lama menyorotnya begitu. Bisa juga dengan gerak ya, bisa dengan bendera. Kalau bendera itu digunakan
ketika kita menggunakan titik berarti kita kibaskan benderanya di atas kepala. Ketika kita menggunakan strip, kita kibaskan benderanya di samping atau di sebelah kita, gitu. Jadi macam-macam. Kemudian bisa juga dengan tulisan seperti tadi, itu kan tulisan, atau dengan cara lain ya, karena ternyata dari Morse ini akan menghasilkan banyak sekali sandi ya. Contohnya ada sandi rumput ya, ini sandi rumput. Kemudian ada sandi batu. Kemudian ada sandi kimia. Ada lagi misalkan sandi bangun. Ya. Dan ada juga beberapa sandi yang lain. Tetapi yang paling banyak digunakan biasanya ini sandi rumput. Ya. Seperti apa sandi rumput kita akan pelajari selanjutnya di video yang setelah ini berarti ya. Baik, itu saja barangkali. Selamat mengaplikasikan Morse. Jangan lupa untuk menghafal terus kode-kode Morse-nya ini ya, supaya dengan mudah menulis sandi Morse ya. Dan dengan kode-kode ini juga kita nanti akan bisa menulis sandi-sandi yang lain. Baik, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.